Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kebetulan tadi saya membuka Facebook ya, yang mana saya menemukan ini di postingannya Apa Kabar Plus, yang mana di sini berkaitan dengan bea cukai ya, yang mana di sini dituliskan bahwa akan ada peraturan atau mungkin akan lebih mempermudah, memperbagus lagi, ataupun mungkin lebih memberi kepuasan atau mungkin servis yang lebih bagus kepada para teman-teman yang suka mengirim barang ya. Yang mana di sini kronologinya. Kementerian Keuangan saat ini tengah menggodok aturan pembebasan bea masuk bagi pengirim barang dari para pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri ke Indonesia. Nah, jadi bea cukai itu mungkin karena selama ini banyak sekali ya berita-berita pembobolan atau mungkin barang hilang sering diambil. Nah, di sini dari Kementerian Keuangan ini tengah menggodok aturan pembebasan bea masuk, jadi agar lebih baik, lebih tertib, dan lebih amanah ya. Kepala Subdirektorat Impor Dirjen Bea dan Cukai Kemenko, Khotibul Umam, menjelaskan pemberian insentif itu dimaksudkan sebagai apresiasi kepada para PMI tersebut yang menjadi pahlawan devisa bagi negara. Sedang diproses saat ini, kami masih menunggu regulasi dari Kementerian Perdagangan selanjutnya. Baru dari Dirjen Bea Cukai mengirim rancangan peraturan kepada Menteri Keuangan, kata Khotibul di Surabaya, Rabu 13 September 2023. Dia menjelaskan, insentif tersebut dibedakan menjadi dua, yakni untuk PMI resmi dan terdaftar di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Nasional atau BPTUMI. Mereka akan mendapat pembebasan bea masuk 3 kali setahun dengan nilai barang masing-masing maksimal hingga 500 USD. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang untuk mengirimkan barang nanti akan mendapatkan pembebasan pajak yaitu sebesar 500 US dollar ya. Namun saya rasa berita ini dulu pernah ya saya upload. Dan mungkin ini tujuannya agar teman-teman lebih tenang lagi untuk kirim barang dan lebih mengerti lagi ya. Saya rasa ini juga sangat bagus untuk teman-teman. Sementara untuk PMI yang hanya terdaftar di Kemenko luar negeri, mereka akan mendapatkan insentif pembebasan bea masuk sebanyak 1 kali dalam setahun dengan ketentuan nilai yang sama. Harapannya, ketentuan itu akan membuat para PMI mendaftarkan diri ke BPTUMI. Nah, jadi di sini saya rasa ini mungkin rancangan yang bagus dan pemerintah itu mencoba untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus ya. Namun biasanya dalam keadaan seperti ini mereka itu merancang, membuat undang-undang ya yang katanya membuat tim untuk keamanan atau gimana. Namun dalam lapangannya ya, dalam kenyataannya sama sekali tidak ada. Sama saja, justru kadang lebih parah. Banyak juga barang-barang kita yang dibobol, ada juga yang sudah bayar pajak tapi barang hilang, ada juga yang sampai bertahun-tahun barangnya nggak nyampai, barang padahal kita sudah bayar cukainya. Ini kira-kira gimana ya? Tapi mungkin dari pemerintah emang ada niat baik ya, namun biasanya dari bawahnya itu yang nggak benar ya. Aturan sudah dikasih suruh gini gitu, namun mereka menyimpang ya. Ya mungkin nama juga orang Indonesia ya, sudah tidak heran lagi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi di sini untuk teman-teman intinya kalau emang pengen kirim barang silahkan kirim saja, yang penting mengikut aturan. Jangan sampai mengirim barang-barang yang tidak boleh untuk dikirim ya. Karena pada dasarnya kadang seperti yang sudah kalaupun kita mengikuti peraturan dan kita mengikuti prosedur, namun masih saja barang kita dibobol, masih saja barang kita hilang. Ya, jadi di sini semoga rancangan pemerintah itu emang benar-benar terjadi. Akhirnya kita tidak ragu lagi untuk mengirimkan barang ke Indonesia. Jadi untuk teman-teman semangat terus dan ciao.